Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Baby Widanti dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penulisan pesan-pesan persuasif. Untuk poin A, perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif adalah sebuah langkah mengubah sikap, kepercayaan, dan tindakan peserta untuk mencapai suatu tujuan. Sederhananya, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan sebuah pesan dengan cara membuat audien, pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Sedangkan menurut Larson, komunikasi persuasif yaitu adanya kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi, memberitahu audien tentang tujuan persuasif dan mempertimbangkan kehadiran audien. Istilah persuasif bersumber dari bahasa Latin persuasion yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan emosional. Biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional. Seseorang. Melalui cara emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat dibuka. Akan tetapi, menurut Alson dan Zana, persuasi didefinisikan sebagai perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang lain. Kemudian ada yang mendefinisikan persuasi adalah kegiatan psikologis dalam usaha mempengaruhi sikap, sifat, pendapat, dan perilaku seseorang atau orang banyak. Mempengaruhi sikap, sifat, pendapat, dan perilaku dapat dilakukan dengan beberapa cara, mulai teror, boikot, pemerasan, penyuapan, dan sebagainya. Dapat juga memaksa orang lain bersikap atau berperilaku seperti yang diharapkan. Namun persuasi tidak melakukan cara demikian untuk mencapai tujuan yang diharapkannya, melainkan menggunakan cara komunikasi pernyataan antar manusia yang berdasarkan pada argumentasi dan alasan-alasan psikolog. Yang pertama, analisis audien. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang baik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan kemauan diri audien sendiri. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman pada perbedaan budaya yang ada bukan hanya akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audien, tetapi juga akan membantu bagaimana cara pandangnya menyampaikan persuasif terhadap budaya yang berbeda, akan berbeda juga cara penyampaiannya. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasi. Dalam hal ini dapat menggunakan pendekatan tak langsung dan menyampaikan pesan-pesan persuasif, akan tetapi apabila audien objektif atau jika kita tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara langsung. Agar penyampaiannya pesan persuasif dapat tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu perhatikan cara penyampaiannya kepada audien, apakah menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung. Untuk poin B, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Bagi seseorang komunikator, tingkat kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas dirinya. Kredibilitas adalah kapabilitas untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Cara yang digunakan untuk menumbuhkan kredibilitas seorang adalah dengan fakta berupa dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset yang menjadi bukti objektif yang mendukung kredibilitas seseorang. Yang kedua, kerangka argumentasi. Kerangka argumentasi dapat dibuat berdasarkan rencana organisasi AIDA, Attention, Interest, Desire, dan Action. Ketiga, memilih data pemikat. Pemikat emosional. Yang A, pemikat emosional untuk melakukan sebuah persuasi terhadap audien. Kita dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan sebuah argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audien selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Yang B,
Pemikat logika. C. Pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pengalaman mereka dalam berbagai hal. Untuk poin C, yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa kita mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat digunakan. Selanjutnya, pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan sesuai harapan pembuka. Akhiri tulisan kita dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan yang spesifik. Untuk yang kedua, itu permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dari pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, kita juga menulis surat pengaduan persuasif dengan cara menambah bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian dari pembaca.